Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi dan cenderung terus meningkat. Ini fenomena sangat memprihatinkan. Butuh perlindungan khusus untuk mengatasi atau menekan seminimal mungkin kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berdasar pencatatan dan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, tahun 2022 di Kabupaten Cirebon terdapat 101 anak dan perempuan korban kekerasan. Untuk tahun 2023 ini, Simfoni PPA sudah mencatat sejak Januari sampai Agustus sudah ada sebanyak 79 anak dan perempuan korban kekerasan. Catatan itu yang resmi dilaporkan atau terdeteksi oleh Simfoni PPA. Diperkirakan, yang tidak dilaporkan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa lebih banyak lagi. Adanya hal itu, bertempat di Rumah Makan Roso Eco Kedaung, organisasi bernama Ruang Diskusi Cirebon, RDC, dan Forum Komunikasiku Cirebon, FKKC, menggelar acara diskusi bertemakan, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Daruratkah kekerasan perempuan dan anak di Cirebon? Selasa 3 Oktober 2023. Acara yang diselenggarakan oleh RDC dan FKKC ini menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Vivi Sofiah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaidi, SKM. M. Keskadis DPPKBP 3A, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, Dr. Hajah Hanifah MA Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, Hajah Lili Eliah, SH, MM Komisi 3 DPRD Jawa Barat dan Erna Marliani, SST, MM Kepala Puskesmas Kamarang. Hadir pula Arif Rahman selaku Ketua RDC serta Muali selaku Ketua FKKC. Adalah acara yang diselenggarakan oleh RDC ya. Ini bagus sekali diskusi tentang perlindungan perempuan dan anak. Ini saya berharap juga ada yang lainnya ya, komunitas-komunitas yang lain untuk bisa membuat acara seperti ini. Karena apa? Ini kita akan banyak sekali permasalahan-permasalahan masyarakat yang belum paham dengan pencegahan ataupun perlindungan perempuan dan anak. Jadi di acara seperti ini yang tepat gitu kan untuk bertanya kepada narasumber yang terlibat di dalam diskusi. Bunda, satu lagi aja Bunda. Ini kan kasus kekerasan atau bully terjadi di usia di bawah umurnya Bunda ya. Kira-kira tingkatan usia sekarang berapa? 18 tahun ya? Nah itu bisa diturunkan enggak? Karena kan 17, 16 itu mereka sudah punya nalar gitu. Nah kira-kira masuk akal nggak untuk anak usia 15 atau 17 tahun itu udah dikategorikan dewasa? Ya, itu undang-undang yang mengatur ya. Yang undang-undang yang mengatur undang-undang perlindungan anak itu dari 0 sampai di 18 tahun ya. Itu kalaupun harus dirubah itu harus dari keputusan di pusat ya, gitu, dari menteri dan yang lainnya. Untuk permasalahan sebenarnya juga saat ini kan anak-anak yang usia 12 tahun, 14 tahun itu sudah sangat riskan dalam pergaulan. Seperti halnya adalah sampai berhubungan seksual, sampai hamil dan yang lainnya. Ini riskan banget. Makanya undang-undang mengatur adalah 18 tahun ke bawah. Nah ini pencegahan berarti kan. Berarti ya, yang harus lebih intens lagi, harus aware lagi adalah orang tuanya dan lingkungannya untuk supaya ketika masa-masa itu, masa-masa puber, itu supaya lebih diperhatikan lagi. Kalau undang-undang sudah tetap perlindungan anak adalah 18 tahun. Bu, langkah apa Bu ketika ibu korban tidak mau melapor karena anaknya jadi korban Bu? Langkah apa yang dilakukan? Kalau kita tahu bahwa anak itu adalah mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lain, pencabulan dan yang lainnya. Kalau kita tahu ada masyarakat yang tahu gitu kan, bisa masyarakat atau orang terdekat yang melaporkan walaupun bukan orang tuanya yang melaporkan. Nah, kita KPAID akan memberikan arahan, memberikan edukasi pemahaman terhadap orang tua bahwasanya harus kalau anak itu memang mengalami kekerasan, pelecehan seksual dan yang lainnya itu harus segera dilaporkan. Itu kan walaupun orang tuanya nggak mau. Karena apa?
tidak mau orang tuanya pun bisa orang lain yang mengetahui atau yang menjadi saksi bisa melaporkan. Banyak contoh kekerasan anak atau bully yang berpotensi membahayakan mental serta psikis korban. Harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan yang tepat agar tidak terjadi kasus kekerasan. Sementara, kedekatan dan pengawasan orang tua terhadap anak dinilai menjadi poin penting agar anak bisa tetap terkontrol. Orang tua harus lebih aware dengan anak, dengan menjadi sahabat dan tempat curhat baik dalam persoalan di sekolah maupun lingkungan pergaulan. Dengan dilakukannya diskusi ini, diharapkan menjadi titik balik kepedulian banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengawasi dan membimbing anak di tengah gempuran budaya dan teknologi modern. LTV1 Cirebon mengabarkan.